Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang kelima, kalau tidak salah. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan perkuliahan machine learning. Ya. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, Pak. Oke. Kalau tidak jelas, tolong kan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau overview sedikit. Jadi ketika pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang introduction of machine learning itu sendiri, lalu cara kerja daripada machine learning in general, yang mana machine learning memiliki 3 fungsi utama ataupun 3 langkah utama dalam proses pembelajarannya. Ada namanya learning itu sendiri, ada yang namanya nalar, prediksi, dan ada namanya koreksi diri. Ya, jadi termotivasi dengan bagaimana manusia belajar. Ya, ketika belajar tentu dia akan cenderung mengumpulkan bahan-bahan yang harus dia pelajari, lalu dia akan menalarkan ya segala yang perlu dia nalarkan dalam pelajaran tersebut, prediksi dan seterusnya. Dan tidak jarang ketika dalam proses pembelajaran tersebut mereka memerlukan proses evaluasi ataupun koreksi diri ya, di dalam misalnya menjawab pertanyaan, ada yang keliru lalu membahas lagi ya, memperbaiki lagi pertanyaan jawabannya dan seterusnya. Sama halnya dengan machine, ada namanya machine learning ketika mesin membutuhkan data, lalu dia akan menalarkan dengan bentuk, di sini algoritmanya ya, di sini ada algoritma. Apakah dia menggunakan SVM, apakah dia menggunakan random forest, apakah dia menggunakan decision tree, apakah dia menggunakan deep learning dan seterusnya. Dan juga ada namanya proses evaluasi ataupun koreksi diri. Dan di pertemuan sebelumnya kita juga sudah berkenalan ya istilahnya ya, berkenalan dengan Google Colab ya. Lalu teman-teman juga berkenalan dengan beberapa libraries yang ada pada Python. Apa saja? Ada yang masih ingat apa saja? SciPy, ya kan? Apa lagi? NumPy, Pak. NumPy, betul. Apa lagi? Matplotlib, Pak. Matplotlib, betul. Apa lagi? Panda, Pak. Panda. Ya? Bagus. Pandas, Pak. Pandas. Ya, betul. Bagus. Berarti teman-teman masih ingat ya? Bagus sekali. Jadi tadi pagi saya baru upload videonya lagi ke YouTube ya, yang pembelajaran kita sebelumnya. Nah, hari ini pertanyaannya adalah sebenarnya ya, nantinya kita akan masuk lagi ke Python, tentu teman-teman mungkin agak tertarik dengan itu, tapi hari ini kita akan masuk lagi ke konsep ya. Kita mungkin bertanya-tanya ya kan, apa sih yang dipelajari oleh mesin itu? Kalau kita kemarin berbicara tentang salmon versus sea bass, kita sudah bicara tentang ukuran ikannya, tekstur ikannya dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada feature itu ataupun atribut itu lebih dalam lagi, sehingga teman-teman kalau nanti ingin melakukan pembelajaran mesin, teman-teman memiliki essential theory ataupun underlying teori dasar dalam memahami
fitur apa saja sih yang nanti kita harus gunakan, apakah ada proses normalisasi di situ dan seterusnya. Ya, banyak hal yang akan kita bahas ya. Mohon maaf sedikit noise ya karena saya sedang sakit di luar ya. Oke. Data objects and attributes. Nah, jadi di sini saya menggunakan slide ini. Nah, yang pertama ya, ketika kita ingin melakukan pembelajaran, ya tentu kita tadi harus memiliki data. Ya, dan ternyata data dalam hal ini dalam komputer ya, dalam perspektif komputer ada beberapa hal ya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu ya. Jadi yang pertama kita perlu namanya data objects ya. Data objects ini apa sih? Ya kan? Jadi data object ini merepresentasikan entitas ya. Ingat ya, data object adalah entity atau a concept to be learned ya, yang akan nanti kita pelajari. Jadi konsepsi daripada yang akan kita pelajari dalam pembelajaran mesin itu adalah data object. Contohnya misalnya kita mau mempelajari tentang customer behavior ya kan? Perilaku customer, tentu kita akan membutuhkan entitas-entitas tertentu daripada customer kita ya. Misalnya saya tanya nih sekarang, misalnya kita mau machine learning bisa melakukan prediksi customer kita 2 bulan lagi apakah dia akan tetap membeli Vivo, Oppo, Redmi misalnya, ataupun iPhone. Kira-kira entitas apa yang kita perlukan? Tentu entitas yang diperlukan adalah entitas customer kita ya. Nah, customer kita ini objek. Ya, ingat. Kita punya objek yang harus kita pelajari adalah customer. Lalu yang akan kita dapatkan itu adalah atribut daripada objek kita itu. Ya. Nah, objeknya adalah customer, atributnya apa saja? Oke, customer kita punya nama misalnya ya. Apalagi kira-kira? Bisa kita kumpulkan atribut daripada objek customer kita. Email, Pak. Email, bagus. Nomor HP ya. Nomor HP, apalagi? Apa? Tanggal lahir biasanya, Pak. Tanggal lahir, boleh ya. Bisa. Dan seterusnya. Dan tentu ada juga yang namanya misalnya transaksi dia ya. Dalam toko kita ya kan, transaksi dia belakangan ini seperti apa. Mungkin tempat tanggal lahir bisa kita klasifikasi customer melalui rentang-rentang usianya. Remaja, oh jangan-jangan remaja lebih iPhone gitu kan, baru dapat bulanan sama orang tua langsung beli iPhone, nah misalnya gitu ya. Lalu tapi rentang usia 40 tahun kok lebih Redmi ataupun Samsung misalnya, kenapa dan seterusnya. Jadi ini adalah atribut-atribut daripada objek yang ingin kita pelajari. Nah, tadi lagi-lagi kalau kita sudah sampai ke situ, ketika kita ingin merepresentasikan data tersebut, ya seperti kita buat tabel di Word ya, row itu adalah objeknya, ya, row itu adalah data objek, sedangkan kolom adalah atribut-atribut. Ya, nah, jadi atribut ini, atribut customer misalnya nama, rank, tahun dan seterusnya, itu adalah semuanya atribut-atribut yang kita miliki. Oke, nah, jadi setiap data tentu ada seperti ini. Ya, dalam case apapun, ya dalam case machine learning yang lain pun seperti ini. Jadi contoh misalnya saya punya CCTV nih, ya saya punya CCTV di terpasang di jalan raya. Dan banyak sekali CCTV saya, tersentral lagi. Ini sudah terkoneksi semuanya. Istilahnya adalah centralized ataupun
apa namanya, intinya dia terkoneksi semua, internet network dia ya. Jadi kita bisa melakukan komunikasi antara CCTV A, B, C, dan D, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, sekarang tugasnya kita mau machine learning, mau melakukan proses klasifikasi kendaraan. Nah, kira-kira apa objeknya? Dan dari objek tersebut, apa saja atributnya? Apa yang bisa bantu saya? Objeknya dulu. Ukurannya Pak, size-nya. Objeknya, objek yang utamanya. Kalau tadi kan objek kita ketika customer behavior adalah customer, ya kan? Betul ya? Sekarang, Kendaraannya Pak. kendaraan, vehicles, ya. Kita pakai bahasa Inggris kadang-kadang ya. Jadi kalau teman-teman nanti nyasar ke Jerman, jadi nggak kaku lagi ya. Vehicles, kendaraan. Oke, atributnya apa saja? Ada size-nya Pak. Size, apa lagi? Color-nya Pak. Color, apa lagi? Mesinnya Pak. Apanya itu? Mesinnya. Engine. Bentuknya, Pak. Engine Pak. Jumlah ban. Jumlah bannya, berarti dari sisi karakteristiknya ya. Karakteristiknya, oke. Apa lagi? Engine-nya ataupun merek ya. Merek, ya kan? Apalagi kira-kira? Platnya Pak, Plat, boleh. License, plates recognition. Ya. License plate bisa membedakan antara kendaraan ini dari daerah A, daerah B, dan seterusnya. Boleh. Ya. Jadi sudah mulai nih. Udah tahu ya kan? Kalau kita mau machine learning melakukan klasifikasi kendaraan, oke. Objeknya adalah kendaraan itu sendiri. Oke, nanti ada sub fungsinya mendeteksi license plate, ada sub mengukur ukurannya, mengecek warnanya, ya kan? Kalau biru terus yang lewat, oh jangan ini taksi Bluebird, biasanya gitu ya di Jakarta ya. Lalu ada karakteristiknya yang lain, merek ya, dari logo depannya banyak juga ya, machine learning yang menangkap dari CCTV, menangkap bagian depan dari mobil untuk melakukan klasifikasi apakah ini Toyota, apakah ini Proton, apakah ini Honda, apakah ini Lexus, apakah ini Tesla, dan seterusnya ya. Saya sebut juga apakah ini mobil Timor. Dulu di tahun 90-an ada mobil Timor ya. Teman-teman sudah ada di dunia pada saat itu. Belum pernah dengar ya? Nah, jadi ada produk negeri kita, bagus sekali. Namanya mobilnya mobil Timor. Tapi sayang sekali belum ada lagi ya. Jadi Proton itu Malaysia ya. Oke. Jadi kita lihat di sini ketika melakukan proses klasifikasi, tentukan dulu objeknya, lalu atribut. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana nih? Kita kan sudah tentukan atribut. Dari mana atribut itu kita tahu bahwa itu sangat penting dalam proses klasifikasi. Ya, ini yang menarik. Nah, jadi ya atribut itu dia biasanya mewakili karakteristik daripada fitur ya, ataupun fitur daripada data. Nah, jadi kalau vehicle karakteristiknya adalah ukuran, warna, dan seterusnya. Ya, oke, tadi sudah lumayan. Teman-teman sudah agak mulai mengerti. Ya, tapi saya coba satu lagi lah. Tapi jangan yang tadi lagi yang ngomong ya. Jadi supaya lebih matang nih ketika nanti ada case-case tertentu di kelas ini ataupun di tugas akhirnya sudah makin matang. Oke, machine learning untuk klasifikasi penyakit malaria. Ya. Ada satu kakak kelas ya 2018 ya sedang menyiapkan penelitian penyakit malaria bagaimana bisa diklasifikasi menggunakan machine learning.
Kalau tadi menggunakan CCTV, sekarang dalam bentuk gambar yang direkam melalui mikroskop, ya, ataupun alat lainnya. Nah, kita punya gambar semuanya nih, ya, yang malaria atau kira-kira objeknya apa? Kalau kita mengklasifikasi orangnya terinfeksi malaria atau tidak, apa objeknya? Bakteri, Pak. Bakteri. Bakteri, ya. Bakteri ataupun citra mikroskopik tadi, ya. Citra mikroskopik tadi, ya, boleh. Nah, atributnya apa saja? Kira-kira. Gejala yang ditimbulkan. Dari citra berarti dari gambar apa? Misalnya Warna. ya kan? Nah, jadi warna pasien malaria dengan tidak berbeda. Oke. Lalu yang kedua apa kira-kira yang lain? Bentuknya, Pak. Bentuk, boleh. Shape, boleh. Apalagi? Contoh ya, ini kan gambar yang normal misalnya seperti ini. Lalu seperti ini normal. Berarti gambar yang malaria misalnya seperti ini. Apalagi kira-kira? Warna, apalagi yang lain? Bentuk, apalagi? Ada yang dikatakan terkadang tekstur, ya. Nah, ini tekstur juga penting, ya. Saya suka melakukan visualisasi dulu ya, supaya teman-teman tahu ya. Oke, kita coba masuk dulu ke sini supaya teman-teman tergambar. Nanti saya coba tanya ya. Terus nah, ini penelitian saya di 2020 ya, kalau saya salah, 2020 meneliti machine learning untuk melakukan klasifikasi penyakit mata, namanya retinopati diabetes. Jadi kalau teman-teman memiliki kadang saudara dan seterusnya ada penyakit diabetes, ternyata diabetes itu pun bisa menyerang mata. Kalau dia dapat itu ya, diabetes retinopati, maka matanya kadang kabur dan seterusnya. Nah, kira-kira saya tanya lagi nih ya. Oke, kita tempelkan saja ke papan tulis kita ya. Ini enaknya daring ada enak ada tidaknya ya. Tapi salah satunya bisa menempel-nempel seperti ini ya. Kalau di papan tulis asli susah ya. Oke, kira-kira ini pasien normal. Ini pasien dengan skala yang rendah ataupun sedang ya. Dia diabetes retinopati tetapi sedang. Oke, saya bilang sedang. Lalu ini juga sedang tetapi menuju parah. Tapi kalau ini sangat parah. Kira-kira objeknya apa? Oke, objeknya adalah citranya tadi ya. Citra mata pasien. Oke, atributnya apa nih kalau kita lihat dari sini? Yang bisa membedakan? Bentuk. Terlihat bedanya nggak antara mata normal dengan tidak? Warnanya, Pak. Warnanya. Oke. Color. Apalagi? Kayak ada bintik-bintik gitu, Pak. Teksturnya, Pak. Bintik-bintik, tekstur. Oke, apalagi? Lihat apa lagi? Tekstur ini juga banyak ya. Nanti saya nggak membahas ini karena teman-teman belum penelitian. Teksturnya terkadang kita membahas tentang blood vessel-nya ya, aliran darah di mata ini.
Nah ini kan teman-teman nanti tidak mungkin tidak punya nih ya. Ini aliran darah mata kita nih. Ini blood vessel. Nah ini juga sering kita biasanya melakukan ekstraksi ini untuk membedakan antara mata yang sakit atau yang tidak dan seterusnya. Oke, sudah bagus. Jadi sudah mulai ada sense machine learning-nya ya. Sudah bagus ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini ya. Ternyata ya nilai-nilai atribut tadi dia adalah yang distinct. Maksudnya apa? Satu atribut dengan atribut lain, nilai A dengan nilai B, dia harus bisa membedakan satu sama lain. Contohnya saya bilang cuaca itu panas, overcast, dan rainy ya. Ini. Jadi kalau kita punya kira-kira antara cuaca yang sunny, overcast, dan rainy berbeda tidak? Berbeda, Pak. Berbeda tentu. Berbeda, Ini hujan, ini musim panas, ini overcast, dan seterusnya. Ya, jadi satu nilai dengan nilai lainnya berbeda. Ya. Berikutnya, ya, terkadang tidak ada hubungan antara nilai-nilai ini. Ya. Berikutnya adalah terkadang ada juga atribut itu dalam bentuk biner. Ya. Misalnya, saya katakan ada satu atribut yang namanya status, ya. Status, kira-kira status perkawinan apa saja? Secara umum aja nih. Kawin. Sudah menikah apa belum, Pak? Oke, ya, sudah dan belum ya. Sudah menikah dan belum menikah, ya. Ini bisa direpresentasikan dengan nilai biner. Sudah itu biasanya satu nilainya, dan belum menikah adalah 0. Ya, value-nya biner. Tidak ada yang lain. Sama halnya tadi seperti penyakit diabetes tadi, sakit atau tidak. Ya, terkadang kita juga mau bilang dia pasien normal, dia pasien sakit, ya kan? Ini 0, ini 1. Kita nggak lihat apakah dia mild, apakah dia moderate penyakitnya, apakah sudah sangat parah, severe, dan seterusnya ya, severity-nya. Enggak, kita mau lihat biner saja. Oke, berarti sakit dan normal. Ya, ini status ya. Yang kedua, ada Pak lagi engage. Nah, ini hati-hati juga ya. Jangan terlampau mau engage juga ya. Enggak, jangan, apalagi anak-anak milenial ya. Kalau bisa hindari hal-hal seperti itu ya. Kalau nanti sudah siap menikah, baru dilanjutkan ya. Tapi kalau engage-nya itu silakan ya, dipertimbangkan apakah nanti ada yang boros ya kan, uangnya kemana ya, traktir sana, traktir sini. Nah itu intermezzo saja ya. Baik, nah ternyata tadi ya, value ada yang biner, ya, binary ya. Jadi binary antara 0 dan 1. Dan teman-teman tahu ya, ini adalah boolean. Jadi tipe datanya boolean. Ya, either 0 or 1. Jadi ada beberapa atribut yang nilainya seperti ini. Lanjut lagi ya. Nah, ada juga atribut itu nilainya ordinal. Ya, ordinal ini maksudnya apa? Ya, sifatnya seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat nilai terkadang ada fitur-fitur seperti temperatur. Ya, seperti temperatur di sini. Kita lihat dia ordinal, tetapi ingat, kalau ordinal seperti ini tidak ada angka numerik yang kita masukkan. Jadi dia tidak bisa dibandingkan. Jadi contohnya, ordinal itu temperatur panas lebih besar dari temperatur mild dan lebih besar daripada temperatur cool, dingin ya. Sama halnya dengan ukuran. Large yang paling besar tentu lebih besar dari medium ya, dan lebih besar dari small. Betul ya? Kira-kira yang ordinal ini siapa yang bisa kasih contoh yang lain? Gitu. Apa lagi? Dari ini nilai
teman-teman nih nilai huruf? Bisa, coba bisa bantu. Nilai huruf ketika setelah UAS kan ada nilai huruf, bisa nggak dibuat ordinal seperti ini? Bisa Pak, kayaknya Pak. Oke, siapa? Aliafi. Gimana nih? Iya. Sepertinya bisa Pak. Gimana caranya? Ya kita buat apa namanya Pak? Value misalnya A berapa, B itu berapa, C itu berapa gitu. Ya, nah kalau ordinal kita nggak ada nilai distance-nya ya, jadi huruf saja. Jadi A tentu lebih besar dari Dari B Pak. Dari B lebih besar dari C lebih besar dari D, ya kan? D lebih besar dari E, ya kan? Kalau nilai nilai huruf mata kuliah teman-teman, ya kan? Jadi ini adalah ordinal quantity. Terkadang fitur-fitur pada data kita juga berupa ordinal quantity. Tapi ingat, ini tidak bisa menemukan nilai jaraknya. Kita belum tadi katakan ini ya, Aliafi ini adalah lebih besar dari 87, ini interval X lebih besar berapa, dari nggak ada. Jadi dia sifatnya ordinal. Oke. Nah, berikutnya baru masuk kepada numeric quantities. Nah, di sini kita sudah punya distance. Bedanya dengan yang tadi, sekarang kita sudah punya, oke, jaraknya berapa? 14 kilo. Oh, oke, berarti sudah ada nilai. Nilai tukar berapa? $1 Taiwan, dulu saya kuliah 400 rupiah, ada nilainya. Temperaturnya berapa? 32 derajat Celcius, ada nilainya. Tahun berapa? 2020, ada nilainya. Ya, biasanya dia direpresentasikan dengan integer ataupun real numbers. Ya, jadi di sini saya tekankan sekali lagi, ketika teman-teman mau men-setup machine learning, harus siapkan datanya, tentukan objeknya dan atributnya. Nah, atributnya bisa ordinal quantity, bisa binary seperti tadi, bisa juga ordinal quantity, numeric quantities, dan seterusnya. Ya. Nah, ada juga namanya discrete dan continuous attribute. Ya. Kira-kira dari penjelasan ini, siapa yang bisa membantu saya membedakan antara atribut yang discrete dan continue? Dari bahasa saja sudah bisa ya seharusnya. Ya, coba kita lihat slide ini. Silakan, yang belum bersuara terutama. Jadi biasanya apalagi kelas daring, jam 2 siang, nggak berbicara, ya matanya berat, biasanya gitu ya. Jadi tolong, siapa yang bisa coba dibaca? Oke, saya panggil misalnya ya. Nurul Mutmainnah. Oh, ini sudah ada berapa kali ya saya panggil ya. Ade Amanda. Ade Miftahul penting ya. Ade Amanda yang mana? Mana Ade Amanda ada? Nah, coba gimana kira-kira? Apa yang membedakan antara atribut yang discrete dengan yang continue? Atau ada yang bersedia yang lain? Oke. Akmal Yafi, apa kira-kira? Hadir Pak. Ya. Perbedaannya Pak ya? Ya, perbedaannya. Jadi discrete attribute ini atribut yang punya nilai terbatas Pak. Misalnya kayak kode postal zip. Oke, kode pos nilainya 23111. Ya Pak. Ya. Biasanya direpresentasikan dengan integer. Oke, biasanya terhingga nilainya ya. Ya Pak. Ya, biasanya 5 digit dan seterusnya. Oke. Kalau continuous? Kalau continuous dia nilai atributnya punya nilai asli kemudian berlanjut Pak. Berlanjut. Misalnya kayak jarak atau berat atau tinggi Pak. Biasanya pakai float variabel. Floating point ya. Misalnya jarak antara Banda Aceh ya. Banda Aceh 17 kilo. Nanti naik lagi ke arah
jalur timur ke arah Sidreh misalnya 20, jadi continuous, terus ya. Beda dengan yang di script, dia punya namanya biasanya file format tersendiri. Seperti zip code ini ya, kode pos kan dia biasa terdiri dari 5 digit dan dia tidak nambah. Oh berarti kalau ketungkup 23112, enggak mesti ya, enggak ada aturan seperti itu ya. Jadi zip code biasanya ataupun yang lain di script. Tapi kalau yang continuous yang ada kecenderungan bertambah, real ya, itu adalah continuous. Oke, bagus ya. Selanjutnya lagi, ini yang paling penting ya. Kalau teman-teman nanti dihadapkan pada penelitian yang membutuhkan data-data tertentu, tentu kita harus tahu apa yang dinamakan dengan seleksi fitur. Tidak semua fitur kita bisa ataupun perlu gunakan, ya. Tidak semuanya. Ya, ini ada juga kakak kelas teman-teman ya, Alicia Febriana ya, kenal ya? Ya, itu sedang mengklasifikasi biji kopi. Ya, sudah 2000 biji kopi yang sedang di-capture oleh Alicia. Ya. Lalu terkadang kita bertanya, sebenarnya kalau kita punya biji kopi, ya kan, terdiri dari kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Berapa jumlah biji kopi yang kita perlukan di kelas A? Berapa jumlah biji kopi yang kelas B? Dan seterusnya. Nah, inilah yang namanya we have to get to know the data. Kita harus mengetahui data secara detail. Kan? Jangan sampai, wah cukup 5 biji kopi aja, pasti mesin bisa prediksi. Belum tentu. Kan? Terkadang kita membutuhkan ratusan biji kopi dalam satu kelas. Ya? Tapi ingat, ada namanya fitur selection. Terkadang fitur-fitur yang kita perlukan biji kopi misalnya apa? Warna, ada tekstur. Kira-kira kalau kita mau klasifikasi biji kopi, kalau saya bilang ini dibeli di Solong, dibeli di Zakir, ini perlu nggak fitur ini? Kira-kira. Misalnya saya mau klasifikasi biji kopi. Oh ini kopi A, ini kopi C, ini kopi B. Kira-kira atribut yang mengatakan biji tersebut saya beli di Solong dan Zakir, perlu nggak kira-kira? Ada yang bisa bantu? Nurido? Kayaknya nggak perlu, Pak. Nggak perlu ya? Ya, betul. Kan nggak perlu nih. Terkadang ada fitur-fitur yang nggak perlu ya di dalam kita asup kepada machine learning gitu. Nah, lalu yang berikutnya, terkadang kita memerlukan namanya pre-processing. Ya, terkadang rentang data bisa 0 sampai 1000. Ya, padahal bisa jadi kita bisa melakukan namanya normalisasi dan seterusnya. Ya, dan di dalam fitur kita juga biasanya menggunakan data cleansing. Ya, harus dibersihkan dulu data sebelum kita berikan kepada mesin untuk dipelajari. Jangan sampai kita memberikan data-data kotor kepada mesin. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Kalau teman-teman belajar tentang tambah-tambah ya, 2 tambah 3, 5, 6 tambah 3, 9, 10 tambah 3, 13. Lalu di kertas data teman-teman bisa 6 tambah 1, 8, 7 tambah 2, 15. Ini kira-kira akan mempengaruhi pembelajaran teman-teman tidak? Iya, ya kan? Ini kan error, ya kan? Jadi kita bingung, dari mana 6 tambah 1 jadi 8? Dari mana 7 tambah 2, 15? We have to clean this in advance. Jadi kita harus clean dulu, data harus bebas daripada error. Ya, jangan sampai machine learning ya kan diberikan juga data-data invalid. Dan tentu mesin nanti tidak bisa melakukan proses klasifikasi dengan akurat. Logis ya, sama seperti manusia ya. Oke, kalau anak-anak itu, mungkin teman-teman masih punya anak kecil, apa yang kita berikan dia di masa kecil itulah yang akan dia letak.
Sama hal yang seperti kita. Makanya dalam kehidupan, lingkungan adalah salah satu yang paling mempengaruhi ya tumbuh kembang seseorang. Ya. Makin bagus lingkungannya, ya bebas dari error, biasanya pembelajarannya makin bagus. Ya, tapi terkadang kita ada miris ya. Terkadang di ibu kota mereka hidup dari kecil sampai besar di bawah kolong jembatan, pergaulannya sangat bebas. Dan pembelajaran mereka tidak tahu yang mana yang benar dan yang salah. Makanya kita terkadang harus juga bersyukur di saat yang sama kita juga harus tetap aware dengan orang-orang yang belum seberuntung kita. Ya, nah jadi seperti ini. Machine harus di make sure ataupun diyakini dia mendapatkan data yang benar. Oke? Dan terkadang ada visualisasi. Nah ini saya nggak bahas hari ini. Kita mungkin akan menggunakan ini pada saat Python lagi ya. Kemarin kita sudah coba menggunakan Matplotlib untuk visualisasi dan seterusnya. Terkadang itu penting ya dalam memvisualisasi data. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk lagi berikutnya. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya masuk dulu sedikit lagi. Tadi saya sampaikan, terkadang kita membutuhkan namanya normalisasi data. Ya, jadi kalau teman-teman, wah perlu nggak sih normalization dalam persiapan data objek dan atribut di machine learning? Iya, ya kita perlu. Contohnya saya ini ya. Contohnya teman-teman, rentang pixel berapa? 0 sampai 255, Pak. kan? Nah, misalnya kita menggunakan min-max normalization. Nah, misalnya nih, ada data nilainya 264. Ya kan? Mau kita normalisasi, kira-kira bagaimana rumusnya ini? X-nya adalah 264. Minimum value berapa? 0, Pak. Nah, oke. Maksimum 255. 255. Sekarang proses normalisasi 264 ini masukkan ke rumus. Normalisasi sama dengan berapa? 264. Ini rumusnya. Bisa bantu? Kurang? Kurang 0, Pak. Dikurang 0, Oh, oke. Bagi? bagi 255 Bagi 255 kurang 0. Kurang. Ya, ini semacam normalisasi ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita lihat ya, kalau biasanya ini normalisasinya contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mau normalisasi dari 0 hingga 1 ya. Jadi tentu kalau kita contoh ya ini, kita punya nilai, oke, kalau nilai minimumnya saja. Jadi kita ketika mau menormalisasi, kita ingin melakukan rentang ini, kita convert menjadi 0 hingga 1 ya. Nah, terkadang kita punya misalnya nilai 264. Kalau kita lihat tadi 264 adalah bagi 255, dia akan hasilnya 1 ya. Jadi kalaulah dia lebih besar dari 255, kita tetap menulisnya 1, tidak boleh lebih dari 1. Kenapa? Kita mau melakukan proses normalisasi yang mana nilai tadi harus di interval 0 hingga 1. Oke, kita coba lagi. X-nya sama dengan 270. Kalau kita normalisasi hingga rentangnya 0 sampai 1, berarti dari rumus yang tadi 270 kurang 0. 255 ya. Di sini 270 bagi 255 1 juga. Ya, jadi yang lebih besar dari 255 akan dinormalisasi menjadi adalah 1. Oke, sekarang kita masuk lagi. Kalau X-nya itu
127. Berapa? Berapa yang bisa berkurang? Kurang berapa nih? Zarifah? Dikurang 0, Pak. Bagi 255. kurang 0, ya kan? Berarti, Iya, Pak. terus 27 bagi 255. 5. Oke, berarti ketika setelah dinormalisasi 127 bagi 255 adalah 0,5 ya. Jadi dia rentangnya adalah di 0,5. Jadi terkadang kita perlu normalisasi terhadap data. Ada data yang tiba-tiba rentangnya itu melebihi rentang yang ada. Kita lakukan proses normalisasi. Ya. Nah, ini juga terkadang kita membutuhkan diskretisasi namanya. Ya, discretization ini terkadang ada data-data itu yang kita diskretkan. Ya, ini saya nggak akan terlalu dalam, tetapi biasanya kita melakukan proses diskretisasi ini adalah dengan menggunakan interval-interval tertentu. Ya. Ada juga terkadang ordinal kita buat menjadi boolean dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah data transformation biasanya, manipulasi data dan seterusnya untuk mencapai tujuan kita. Ya. Jadi saya nggak akan terlalu banyak di sini, namun yang ingin saya sampaikan adalah ya terkadang kita perlu proses normalisasi, proses data cleaning, ya terkadang kita mengubah dari satu tipe ke tipe lainnya, terkadang kita ubah ordinal menjadi boolean dan seterusnya. Ya. Dan terkadang ya kita dalam memahami data ada namanya ya kita secara statistik membahas tentang tendensi sentral ataupun varians daripada data tersebut. Di teknik komputer ada kelas statistik atau probabilistik apa? Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa yang ngajar? Ada, Pak. Kemarin Bu Dewi, Pak. Dewi ya. Nah, terkadang kita ketika ingin mengetahui tren dari data tertentu, kita cari rata-ratanya, kita cari nilai tengahnya, max-nya, min-nya, dan seterusnya. Dan salah satunya adalah kita juga terkadang mencari varians daripada data tersebut menggunakan distribusi normal. Ya, saya nggak akan bahas terlalu banyak di sini, tetapi dalam machine learning, normal distribution, Gaussian mixture model, dan seterusnya biasanya juga sering disinggung. Kenapa? Karena dia bisa memodelkan distribusi data yang kita miliki. Ya. Begitu pula distribusi analisis menggunakan histogram. Ini paling sederhana ya. Kalau kita lihat di sini, kita punya dua aksis ya, X dengan Y. Bagaimana kita membaca histogram seperti ini? Siapa yang bisa bantu saya? Misalnya Yudi. Yudi bisa bantu. Gimana cara baca histogram ini? Kalau variabel itu frekuensi ya, Pak? Variabel Y. Sedangkan variabel X itu jumlah. Yang orang misalnya punya gaji 10.000, bisa gitu ya? Misalnya yang punya gaji 10.000 ada berapa orang di sini kira-kira frekuensinya? 14, Pak. 14 orang, ya kan? Betul, bagus. Ataupun yang punya gajinya 30.000, berapa? Oh, frekuensinya kisarannya ada hanya 6 orang ya, frekuensinya. Sama halnya dengan penggunaan histogram untuk menghitung distribusi ataupun frekuensi jumlah pixel ya, dengan warna-warna. Contohnya, misalnya saya punya rentang pixel 0 hingga 255 ya. 255 saya bisa buat histogramnya ya. Oh, oke, pixel dengan nilai 0 berapa pixel? Oh, ada 10. Oke, kita buat di sini. 255 berapa? Oh, hanya 5 misalnya. Kita buat 5 dan seterusnya ya. Nah, jadi frekuensi-frekuensi ini kita juga bisa melihat trennya menggunakan histogram ya.
Ini juga bagaimana melakukan representasi data dalam bentuk grafis, ya. Ini penting juga ya. Pengolahan citra digital lagi ambil ya berarti ya. Iya Pak. Sudah masuk histogram belum? Ini lagi masuk Pak Instagram. Bagus. Ya, jadi ada keterkaitan ya antara machine learning dengan PCD, dengan pengolahan citra digital. Oke, terkadang kita juga bisa melakukan visualisasi yang kita miliki dengan scatter plot. Nah, ini nanti saya akan bahas sedikit ya dengan hari ini. Terkadang kita bisa memplotkan data-data itu dalam X, Y ya. Terkadang kita juga memahami di kalkulus 1 saya juga sedang bahas apa namanya koordinat kartesius dan seterusnya ya. Nah, kita memvisualisasikan data seperti itu. Nah, terkadang kita juga bisa melihat korelasi antara satu fitur dengan fitur lainnya menggunakan X, Y seperti ini. Nah, ini juga saya akan bahas tidak hari ini ya. Kenapa? Nanti kita akan masuk namanya linear regresi dan seterusnya, tapi dengan contoh yang paling sederhana supaya teman-teman tahu, oh ini loh linear regresi, oh ini loh kita membuat persamaan garis untuk mengetahui prediktor yang paling sederhana dalam machine learning dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah beberapa yang ingin saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah pada pertemuan hari ini yang agak konsep, makanya saya agak interaktif biasanya ya. Kalau konsep kenapa? Supaya saya tahu teman-teman ini bisa nangkap atau tidak gitu ya. Jadi hari ini kita bicara tentang objek data ya, yang mana dia memiliki atribut dan ternyata atribut-atribut ini memiliki tipe yang berbeda-beda. Ada yang boolean, apalagi tadi? Ada yang sifatnya ordinal quantities, apalagi? Kira-kira? Binary, Pak. Binary, apalagi? Numerical quantities, ya kan? Apalagi tadi? Kira-kira? Discrete, ya kan? Ada yang continuous, ya kan? Lalu kita juga bisa melakukan proses data cleansing, kita bisa menggunakan normalization, ya. Kita juga bisa melakukan transformasi, ya. Misalnya data dari ordinal ke misalnya tadi ke boolean, ya. Bisa juga, yang penting memenuhi objektif yang kita inginkan. Ya, kenapa? Data is everything untuk machine learning. Kalau data yang kita asup ataupun berikan ke machine learning itu tidak membuat dia pintar, tentu itu bukan objektif kita, kan? Makanya data dalam machine learning is very important. Dan sekarang di era IoT, di era revolusi industri, di era AI, data ini berlimpah. Makanya machine learning ini seolah-olah berevolusi menjadi topik yang kembali trending gitu. Kenapa? Karena ada kecerdasan buatan tadi, ada juga namanya deep learning. Jadi sekarang kalau teman-teman search deep learning di internet, itu dia salah satu topik penelitian yang sedang booming-boomingnya, ya, sedang trending istilahnya ya. Jangan trending topik di Twitter aja yang kita lihat ya, atau di YouTube ya. Sebenarnya trending di penelitian teknik komputer saat ini mengarah juga ke machine learning, AI dan seterusnya ya. Oleh karena itu harapannya perlahan teman-teman mengetahui teori-teori dasar pada perkuliahan ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Saya nggak lama-lama secara konsep ya, supaya 1 jam, tapi teman-teman dapat apa yang saya ingin sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada? Jelas kira-kira? Jelas. Jelas ya? Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan.
Untuk yang normalisasi tadi, angka 0 dan 1 tuh artinya apa? Oke. Terus ya. Nah, ini ya. Jadi Akmal, ketika kita mau merepresentasikan sebuah data, contohnya gini ya. Saya masuk ke contoh bidang saya saja. Saya punya gambar, kan? Saya punya gambar, misalnya gambar saya itu dimensinya kecil saja, 3 kali 3. Nah, secara konsep data itu adalah intervalnya 0 hingga 255. Betul ya? Lalu saya punya gambar ini, ada yang datanya 127, 120. Kenapa? Karena data pixel dia tetangganya biasanya mirip. Makanya dia warnanya bisa mirip. Ada ditulis di sini 118, 150, 140. Tiba-tiba di sini ada 270. Di sini ada 110, 150, dan ini 200. Ya. Kalau kita lihat, ini sesuatu yang janggal. Ya. Kita bisa mengatakan ini outlier. Biasanya outlier ini bisa terjadi kapan? Contoh, misalnya Akmal mengirimkan sebuah data dari HP ke HP temannya menggunakan WhatsApp, menggunakan file ya. Biasanya di sini kan ada noise ya. Terkadang ada error terhadap data kita. Transmisi kah, error yang lain dan seterusnya. Sehingga akan sangat rentan data-data itu mengalami error ataupun noise. Ya. Oleh karena itu, salah satu untuk mengatasinya ya, untuk mereduksi error-error seperti ini, data instead of daripada menggunakan interval seperti ini, kita jadikan rentangnya menjadi 0 hingga 1. Sama kan? 0 sampai 255, tetapi sekarang kita bedakan menjadi 0 hingga 1. 0, 0,0003, 0, bla 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 banyak lah gitu. Intinya sampai nilai 1. Ya. Nah, caranya untuk membersihkan noise tadi, kita bisa melakukan proses normalisasi Akmal. Ya kan? Nah, 270 itu kan noise. Gimana kita normalisasi dia? Dia harus kita normalisasi dengan rumus min max tadi. 270 kurang 0 bagi max kurang min. Berarti 270, 255, intervalnya pasti masuk 1. Nah, jadi normalisasi terkadang dibutuhkan untuk melakukan noise removal dan memastikan data yang kita miliki itu berada pada rentang yang fix dan benar. Jelas kira-kira? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, bagus. Ya. Ada lagi? Oke, saya rasa sudah cukup dan tadi teman-teman juga atensinya juga bagus dan saya tidak banyak tugas ya di machine learning ini. Yang banyak tugas mungkin di AR kemarin itu dan kalkulus, tetapi di machine learning ini saya harap teman-teman dapat esensinya dan ketika ada beberapa program kampus Merdeka tentang topik-topik ini ikuti ya untuk menajamkan lagi pemahaman teman-teman di machine learning seperti hari Selasa dan Rabu ya Adi ya kemarin ya yang saya sampaikan itu ya. Iya Pak. Nah itu ikuti ya, di situ nanti teman-teman praktek dan seterusnya. Jadi saya nggak mau membebankan terlalu banyak tugas di machine learning, tapi saya membebankan diri saya untuk sedikit lebih tinggi effortnya menjelaskan lebih banyak. Ya, mungkin itu saja kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, minggu depan mungkin akan sedikit konsep sedikit lagi dan baru kita balik lagi ke Google Colab. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima sudah kasih, Pak. tadi ya, sama-sama. Udah, Pak. Baik. Oke, izin ya. Mal.